Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas soal fisika yang kalian bisa jadikan latihan ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Bagi yang perlu soal latihan-latihan lainnya, kalian bisa cek playlist yang ada di YouTube channel Koko. Karena di playlist tersebut, Koko udah lumayan banyak bahas soal-soal yang sangat relevan dengan soal tes masuk NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal ini. Di soal ini, Tarno ingin mendapatkan sebuah buah kelapa. Jadi Tarno wanted to get a coconut from a coconut tree. Jadi dari suatu pohon kelapa. Karena dia terlalu lapar dan lemah untuk memanjat pohon tersebut, maka yang dia lakukan adalah dia akan melempar sebuah batu ke arah buah kelapa tersebut to knock it down, supaya buah kelapanya jatuh. Tinggi buah kelapa tersebut adalah 18 meter dari atas lantai atau dari atas tanah. Kemudian tangannya si Tarno ini 2,2 meter dari atas lantai ketika batu yang dia lemparkan itu dirilis. Kecepatan dari batu ini mula-mula adalah 20 meter per detik. Pertanyaannya, carilah nilai alfa. Alfa ini udah pasti sudut dari pelemparan tersebut, supaya batu tersebut bisa mengenai buah kelapa secara horizontal. Horizontally di sana menyatakan atau memberikan kita info bahwa batunya akan mencapai titik tertinggi ketika mengenai buah kelapa tersebut. Pertanyaan kedua nanti, carilah waktu yang dibutuhkan for the stone to reach its maximum height at this angle of projection. Kita ingin mencari waktu yang dibutuhkan batu ini untuk mencapai titik tertinggi tersebut. Atau dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan batu untuk mengenai buah kelapa. Dan pertanyaan ketiga, hitunglah jarak dari pohon kelapa at which he should stand, di mana dia harus berdiri untuk melempar batu supaya it could hit the coconut, supaya dia bisa atau batu tersebut bisa mengenai buah kelapa tersebut. Tentu saja mengenai buah kelapa secara horizontal. 3 pertanyaan ini dulu yang kita akan jawab. Sebelum menjawab soal ini, Koko akan ilustrasikan dengan sebuah gambar. Misalkan ini ground, kemudian ini buah kelapanya. Buah kelapanya ini ada di ketinggian 18 meter dari atas tanah. Kemudian ini batunya. Katakanlah batunya ini ketinggiannya 2,2 meter dari atas tanah, seperti info soal. Dari dua info itu kita bisa tahu jarak vertikal antara buah kelapa dan batu itu adalah 18 dikurang 2,2. Inilah jarak vertikal atau ketinggiannya. 18 kurang 2,2 itu adalah 15,8. Inilah ketinggian maksimum tersebut, 15,8 meter. Nah, yang kita ingin cari adalah sudut alfa. Jadi kalau Koko gambar di sini, ini kecepatan mula-mulanya kita anggap U, sudut alfanya berapa? Sudut alfanya ada di sini. Nah, untuk soal ini kita bisa gunakan projectile motion atau gerak parabola. Dari gerak parabola kita harus uraikan dulu kecepatannya menjadi kecepatan pada arah sumbu X. Kita kasih nama UX. UX ini udah pasti U cos alpha. Kemudian ada kecepatan pada arah vertikal, kita kasih nama UY. Dan UY ini udah pasti U sin alpha. Karena info yang kita tahu adalah ketinggian maksimum, maka kita akan jalanin dari arah vertikalnya, bukan dari arah horizontal. Jadi kita akan lihat vertikalnya.
Kecepatan mula-mulanya U sin alfa, U-nya kita tahu ya. Tadi kecepatan mula-mula batu itu dilemparkan 20. Jadi U-nya 20 meter per detik. Kita tahu kecepatan mula-mula, kita tahu ketinggian maksimum, dan kita juga tahu percepatan gravitasi, yaitu 9,81. Dengan meninjau arah vertikal, Koko bisa mencari sudut alfa dari formula kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2GH. Karena dia akan mengenai atau batunya akan mengenai coconut di tempat tertingginya atau di posisi paling atasnya. Tahu dari mana di posisi paling atas? Karena dia akan mengenai batunya horizontally, yang Koko bilang tadi, maka kecepatan akhirnya pasti 0. Kecepatan awalnya 20 sin alfa kuadrat tambah 2 dikali G. G-nya min 9,81 karena batunya sedang bergerak ke atas, artinya benda tersebut mengalami perlambatan, dikali ketinggian maksimumnya yaitu 15,8. Dan dari persamaan ini udah pasti kita bisa mencari nilai alfanya berapa. Kalau Koko pindah ruasin dan Koko kaliin 2 kali 9,81 kali 15,8, hasilnya nanti 309,996 sama dengan 20 sin alfa kuadrat. Kita akar kuadratkan dan dibagi dengan 20. Akar kuadratin kemudian bagi dengan 20. Koko akan dapat 0,880 sama dengan sin alfa. Dengan kata lain, alfanya adalah sin inverse dari nilai tersebut. Dan kalau kita hitung, hasilnya adalah 61,7 derajat. Inilah jawaban dari pertanyaan bagian A. Kita tulis di sini aja ya, bagian A. Kemudian bagian B, carilah waktu yang dibutuhkan agar batu itu bisa tiba di ketinggian maksimumnya untuk sudut tersebut. Jadi kita ingin mencari waktu yang dibutuhkan dari posisi ini ke posisi itu. Untuk cari waktu gimana? Masih sama, kita masih bisa gunakan projectile motion punya equation. Koko akan tinjau pada arah vertikal lagi, karena info horizontal kita nggak tahu apapun selain U cos alpha. Tinjau pada arah vertikal lagi, kita bisa mencari waktu dengan formula Vy equals to Uy minus atau plus GT. Vy-nya 0 di ketinggian maksimum, Uy-nya adalah U cos alpha. U sin alpha. U sin alpha minus plus GT. Kita tinggal ganti besarannya. Kecepatan mula-mulanya tadi 20. Alfanya 61,7 derajat. Plus G-nya harus min 9,81. Karena geraknya ke atas dan dia mengalami perlambatan. Kalau kita hitung, kita bisa dapat waktunya. 20 sin answer kita yang tadi dibagi 9,81. Jawabannya adalah 1,79 second. Itulah waktu yang dibutuhkan oleh batu untuk mencapai buah kelapa tersebut atau mencapai titik maksimumnya, titik tertingginya. Pertanyaan yang C, maka hitunglah jarak pohon kelapa di mana orang ini, si Tarno ini harus berdiri supaya batunya bisa mengenai pohon atau mengenai buah kelapa tersebut. Jadi kita ingin mencari jarak horizontalnya sekarang dari batu ke pohon kelapa. Pohon kelapa itu pasti diasumsikan di bawah buah kelapa tersebut. Kita akan anggap ini sebagai X. Nah, X-nya berapa? Untuk mencari X, kita harus meninjau arah horizontalnya.
Karena X di sana kan jarak horizontal. Jadi kita akan pakai horizontalnya. Untuk jarak horizontal, kita akan pakai kecepatan yang horizontal juga. Dan karena pada arah horizontal ini tidak ada percepatan apapun, maka persamaan kita adalah kecepatan pada arah horizontal atau jarak horizontal itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya Koko tahu 20 cos 61.7 degree. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh buah kelapa tersebut itu adalah 1,79 detik. Kalau kita hitung 20 cos 61,7 dikali lagi dengan 1,79, kita akan dapat jarak horizontalnya itu harus 16,98 meter. Atau kalau dibulatkan, ini adalah 17,0 meter. Itulah jarak horizontal di mana si Tarno harus berdiri agar dia berhasil mengenai buah kelapa tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang soalnya dikembangkan lebih jauh. Tarno melempar batu based on the calculation above. Jadi ceritanya dia melempar batu dengan perhitungan di atas. Jadi posisi-posisinya atau kecepatan atau sudutnya ini sesuai kondisi kita. Batu tersebut akan mengenai coconut and recoil with a speed equal to half that just before impact. Batu tersebut akan mengenai coconut, kemudian batu itu akan recoil. Recoil itu seolah-olah atau seperti memantul ke belakang dengan kecepatan setengah kali kecepatan sebelum impact. Kecepatan sebelum impactnya itu adalah nanti kita bisa cari ya, nanti Koko akan jelaskan. Jadi intinya ini info pentingnya kita kasih tanda dulu. Nanti kita akan lihat kecepatan sebelum impactnya apa. Diketahui massa batu tersebut adalah 1 kg, and that the stone and the coconut were in contact for 0.05 second during collision. Jadi saat batunya kena coconut, batu tersebut bersentuhan atau in contact dengan atau dalam waktu 0,05 detik. Pertanyaannya, hitunglah momentum dari batu just before hitting the coconut. Hitunglah momentum batu sebelum menumbuk atau mengenai coconut. Sebelum mengenai coconut, misalnya dia akan kena di sini, batu tersebut berada di titik tertinggi. Ketika dia berada di titik tertinggi, kecepatan yang ada itu hanya kecepatan pada arah horizontal. Kecepatan pada arah horizontal itu adalah UX. Jadi kalau Koko gambar di sini, inilah kecepatan si batu menumbuk coconut. UX aja, nggak ada lagi UY-nya. Karena kecepatan pada arah vertikal untuk posisi tertinggi itu adalah 0. Jadi hanya ada UX. Jadi ketika dia minta kita untuk menghitung momentum, momentum dari batu tersebut adalah massa dikali UX. Bukan dikali U yang ini, bukan dikali dengan UY, tapi dikali dengan UX. Pertanyaan D, momentum equals to M times UX. Massa dari batu tadi 1 kilo. Massa dari batu 1 kilo. UX-nya tadi adalah 20 cos 61,7 derajat. Kalau kita hitung, kita akan dapat momentum sebelum tumbukan. 20 cos 61,7. Momentumnya adalah 9,48 kilogram meter per second. Itulah momentum batu sebelum bertumbukan. Pertanyaan berikutnya, the average force, hitunglah average force, gaya rata-rata of impact acting on the coconut during the collision.
yang bekerja pada coconut saat terjadi collision. Untuk menghitung gaya, kita bisa menggunakan impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi untuk bagian E, Koko akan menggunakan impulse equals to change in momentum. Impulse-nya apa? Impulse itu adalah average force dikali interval time atau time interval. Sedangkan change in momentum itu adalah momentum final dikurang momentum initial. Momentum inisialnya berapa? Momentum inisialnya adalah 9,48. Momentum finalnya berapa? Kita bisa cari, karena dia kasih tahu info ini. Jadi batunya akan recoil, bergerak ke arah belakang setelah dia tumbukan dengan kecepatan setengah kali kecepatan sebelum impact. Kecepatan sebelum impact adalah UX. Jadi kalau Koko gambar di sini lagi, kita anggap ini kecepatan akhir. Kita kasih nama Vx. Vx itu adalah setengah kali UX in magnitude. Besarnya setengah kali, tapi dia punya direction berlawanan. Jadi Vx itu adalah setengah kali UX, setengah kali kecepatan mula-mula. Jadi untuk mencari final momentum, ini Koko tulis dulu, F dikali time-nya tadi 0,05. Final momentum itu adalah mass dikali Vx dikurang initial momentumnya, Koko tulis lagi ya, M dikali UX. M times UX. F dikali 0,05 sama dengan final momentumnya, kita akan ambil M dikali Vx. Tapi V-nya ini mengarah ke sebelah kiri, sedangkan UX-nya ke sebelah kanan. Kalau Koko asumsikan kanan itu positif dan kiri itu negatif, maka untuk final momentum harus ada tanda minusnya. Nah, ini nggak boleh salah. Jadi 1 dikali minus setengah UX kurang 1 dikali UX. Jadi hati-hati negatifnya ya. Kalau kalian kurang tanda negatif di sana, maka hasilnya akan salah. Kita tinggal lanjutin, F dikali 0,05 sama dengan min setengah UX dikurang UX. Dapatnya min 3/2 UX. UX-nya adalah 20 cos 61,7. Sama dengan negatif 3/2 kali 20 cos 61,7 derajat. Dengan kata lain, F-nya kita bisa ketemu. 20 cos 61,7 kali 1,5 dibagi 0,05. Kalau Koko hitung, Koko dapat gayanya adalah minus 284,5 Newton. Atau kalau kita tulis dalam 3 significant figures, kita akan dapat min 284 Newton. Inilah gaya yang dirasakan oleh oleh batu tersebut. Jadi yang Koko hitung adalah gaya yang dirasakan oleh batu. Koko tahu dari mana Koko menghitung gaya yang dirasakan oleh batu? Koko tahu dari perubahan momentum ini adalah perubahan momentum si batu. Jadi ini force yang dirasakan oleh batu. Dan kalau kalian teliti-teliti, yang ditanya soal itu adalah gaya yang dirasakan oleh coconut. Jadi kita mau mencari reaksinya. Saat terjadi collision akan terjadi action-reaction force. Jadi akan ada gaya aksi-reaksi. Yang Koko dapat adalah gaya yang dirasakan oleh batu. Maka gaya yang dirasakan oleh coconut, force exerted on coconut, itu adalah reaksinya. Besarnya ya sama 284 Newton juga, tapi dia positif bukan negatif.
Jadi itulah jawaban untuk bagian yang E. Kita lanjut ke bagian yang F. Pertanyaan terakhir dari soal ini. Immediately after collision, jadi setelah tumbukan, kokonatnya bergerak ke depan dengan kecepatan 4 meter per detik. Jadi setelah tumbukan, ternyata kokonat ini juga bergerak ke depan. Depan itu kalau dari gambar koko ya, berarti ke arah kanan. Inilah kecepatan kokonat dengan kecepatan 4 meter per detik. Kita kasih nama ini VC, 4 meter per second. Given that the mass of the coconut was 2 kg, massa dari buah kelapanya 2 kilo, hitunglah total momentum batu dan coconut just after the collision. Hitunglah total momentum batu dan coconut setelah terjadinya tumbukan. Setelah terjadi tumbukan. Karena kita ingin mencari momentum setelah tumbukan, untuk si batu kita akan pakai yang ini, untuk si coconut kita akan pakai yang itu. Perhatikan arahnya berlawanan. Jadi misalnya ini negatif, maka ini positif. Dan tadi Koko sudah asumsikan seperti itu ya, jadi harus konsisten. UX ini positif, ini negatif, ini positif. Kita akan hitung momentum akhirnya. Momentum final itu adalah momentum dari stone ditambah momentum dari coconut. Momentum dari stone udah pasti massa dikali final velocity dari stone. Massanya tadi 1. Final velocity-nya adalah minus setengah UX. Sedangkan momentum of the coconut, massanya 2, kecepatannya 4. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4. Kalau dihitung ya, min setengah 20 cos 61.7 degree ditambah 8. Kalau Koko hitung sekilas di sini, min 10 cos 61,7 ditambah 8. Kita dapat 3,26 kg meter per second. 26 kg meter per second. Inilah momentum akhir dari coconut dan stone tersebut. Total momentum akhir. Pertanyaan kita selesai, tapi perhatikan sedikit hal di sini. Kenapa momentum akhirnya beda dengan momentum awal? Nah, ini kalian harus tahu alasannya. Momentum awal hanya segini. Momentum akhir segitu. Nah, kenapa bisa berbeda? Harusnya sama dong momentum akhir dengan momentum awal, karena conservation of momentum. Nah, tapi kenapa di soal ini bisa berbeda? Alasannya adalah karena sistem kita, sistem coconut dan batu, ini bukan closed system. Conservation of momentum hanya bisa berlaku jika sistemnya itu closed system. Closed system itu artinya tidak ada gaya lain atau gaya luar yang bekerja pada sistem kita. Dan untuk soal ini, udah pasti ada gaya luar atau external force acting on our system. External force-nya apa? Yaitu gaya berat dari batu dan coconut. Jadi kalau ada soal lainnya yang tanya, kenapa momentumnya bisa beda? Jawabannya adalah karena sistem ini tidak closed system, sehingga momentumnya tidak akan terkonservasi. Itu penjelasan tambahan dari hasil hitungan yang kita dapat. Nah, penjelasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Koko udah siapin satu soal lagi sebenarnya. Tapi supaya videonya jadi nggak terlalu panjang, mungkin soal berikutnya ini Koko akan jelaskan atau Koko akan bahas di video berikutnya. Kalian boleh coba kerjakan terlebih dahulu. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga membantu pembelajaran kalian semua. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.